Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab pada akhirnya musuh-musuh Allah akan binasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Ayorbaba. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada tanggal 9 April 2025 berjudul Pada Akhirnya Musuh-Musuh Allah Akan Binasa. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 14 ayat 27. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Di seluruh wilayah dunia yang telah Ia ciptakan, tidak ada kerajaan yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Allah. Dan ketika pria dan wanita di kerajaan atau masyarakat duniawi memahami hukum yang dibuat untuk mengatur rakyat penguasa alam semesta, tetapi tetap menolak untuk taat, mereka menempatkan diri mereka di bawah kutukan hukum yang telah ditetapkan Allah, penguasa tertinggi kita sejak dunia dijadikan. Karena keras kepala Firaun, diputuskan bahwa suara Allah dalam kata-kata perintah harus menuntut agar orang Israel dibebaskan dari kehidupan perbudakan mereka. Firaun menolak, dan Allah menghukum kerajaan itu karena penguasa duniawi tidak akan membiarkan umat Allah pergi untuk menjadi kerajaan di bawah pemerintahan ilahi. Penolakan Firaun mendatangkan banyak tulah atas Mesir, sampai raja yang keras kepala itu terpaksa menyerah pada rencana Allah. Dan kemudian dia kembali mengeraskan hatinya dalam pemberontakan terhadap Allah dan mengirim pasukannya yang besar untuk membawa orang Israel kembali melayani penguasa Mesir secara terus-menerus. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk keselamatan umatnya. Dia membuat jalan keluar di tengah laut Teberau. Airnya ditumpuk seperti tembok yang kuat, dan jalan pembebasan dibuat bagi pasukan Israel yang mengikuti kepemimpinan Musa. Dalam pengejaran terhadap Israel, pasukan Mesir yang besar memberanikan diri untuk menyeberangi laut melalui jalur yang sama.
Awan gelap ada di hadapan mereka, tetapi mereka terus maju. Ketika seluruh pasukan, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut." Israel telah menyeberang di atas tanah kering, tetapi mereka mendengar teriakan pasukan yang mengejar. Ketika Musa mengelurkan tongkatnya ke atas laut, air yang terbendung yang berdiri seperti tembok besar itu menggelinding mengikuti arus alamiahnya. Dari semua orang Mesir dalam pasukan yang besar itu, tidak seorang pun yang lolos. Semua binasa karena tekad mereka untuk mengikuti jalan mereka sendiri dan menolak jalan Allah. Peristiwa itu adalah akhir dari masa percobaan mereka. Demikian pula halnya dengan setiap golongan yang memilih untuk menolak terang yang diberikan Allah dan tetap mengikuti suatu tindakan yang membatalkan hukum Dia yang adalah penguasa tertinggi di atas segala raja, atas segala kekuatan manusia yang menentang hukum penguasa tertinggi alam semesta dan mengatur diri mereka sendiri untuk melawan kehendak yang dinyatakan oleh Akulah Aku yang Agung. Manuskrip 35 tahun 1906. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di Alkitab ada satu kalimat yang menjadi perhatian bagi para pelajar Alkitab. Berikut kalimatnya yang terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Aku adalah Aku diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu Eyeh Asher Eyeh. Kata Eyeh berarti to exist, yang artinya ada. Itu sebabnya dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan lama di sana dikatakan, "Maka firman Allah kepada Musa, Aku akan ada yang Aku ada." Sementara kata Asher adalah kata ganti yang dapat diterjemahkan menjadi who atau siapa atau yang. Itu sebabnya Eyeh Asher Eyeh diterjemahkan menjadi Aku ada yang Aku ada atau Aku adalah Aku. I am that I am. Mengapa sebutan ini disampaikan oleh Allah kepada Musa? Siapakah yang disebut Aku adalah Aku ini? Kita mundur ke ayat 4-6 dari pasal yang sama, yang berkata, "Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, 'Musa, Musa.' Dan ia menjawab, 'Ya Allah.' Lalu ia berfirman, 'Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.' Lagi ia berfirman, 'Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah." Nah, Tuhan yang dalam semak duri yang berapi tersebut memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Siapakah Allah yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini? Mari kita baca kesaksian Petrus dalam Kisah 3 ayat 13 yang berbunyi, "Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Petrus menyatakan bahwa Allah nenek moyang bangsa Israel disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah tersebut mempunyai anak yang bernama Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut hamba-Nya, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebut anaknya. Dan memang Yesus adalah anak Allah. Allah nenek moyang orang Yahudi inilah Allah yang Petrus sembah. Jadi, dari sejak zaman Abraham sampai kepada zaman jemaat mula-mula,
Allah yang disembah sama, yaitu yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia punya anak. Karenanya Allah yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah Bapa. Nah, Allah yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menyebut dirinya dengan Aku adalah Aku. Jadi, oknum yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub serta Aku adalah sama. Mengapa kebenaran mendasar ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 106 paragraf 6. Demikian pula halnya dengan setiap golongan yang memilih untuk menolak terang yang diberikan Allah dan tetap mengikuti suatu tindakan yang membatalkan hukum Dia yang adalah penguasa tertinggi atas segala raja, atas segala kekuatan manusia yang menentang hukum penguasa tertinggi alam semesta dan mengatur diri mereka sendiri untuk melawan kehendak yang dinyatakan oleh Akulah Aku yang agung. Aku adalah Aku atau Akulah Aku disebut juga penguasa tertinggi alam semesta, dan Dia adalah Allah Bapa. Dan barang siapa yang menolak dan bahkan menentang firman-Nya, hukum-Nya, pada akhirnya akan binasa. Apakah benar penguasa tertinggi alam semesta itu adalah Allah Bapa yang disebut Akulah Aku? Science of the Times tanggal 22 Juli tahun 1886 paragraf 2 berkata, Allah sebagai penguasa tertinggi alam semesta selalu menuntut ketaatan yang cepat dan tanpa syarat. Bahkan Kristus pada masa hidupnya taat kepada hukum Bapa. Semakin jelas bahwa penguasa tertinggi alam semesta adalah Allah Bapa dan Dia disebut juga Akulah Aku. Namun, apakah Bapa sendiri yang berbicara kepada Musa dari semak belukar yang terbakar itu? Oh, bukan. Yang berbicara kepada Musa dari semak belukar adalah Yesus, Anak Allah, yang dalam Alkitab disebut malaikat Tuhan. Lihat Keluaran 3 ayat 1-3. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 13. Kristus menggunakan nama besar Allah yang diberikan kepada Musa untuk mengungkapkan gagasan tentang kehadiran kekal. Jadi, yang berbicara dari dalam semak yang terbakar itu adalah Yesus, dan Yesus menggunakan nama Bapanya yang besar, yaitu Aku adalah Aku, untuk menyatakan kehadiran kekal. Apakah yang dimaksudkan dengan kehadiran kekal? Masih dalam surat yang sama dikatakan dalam paragraf 12. Aku adalah berarti kehadiran yang kekal. Masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah sama bagi Allah. Inilah hubungannya Aku adalah Aku dengan Jehovah. Sebab Jehovah itu artinya ada dengan sendirinya dan kekal. Dan Aku adalah Aku artinya kehadiran kekal. Bagi Allah, masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah sama. Ini kebenaran penting, sebab inilah jaminan bagi kita bahwa Allah yang sama yang dahulu datang kepada Musa menyatakan kelepasan bagi umatnya adalah Allah yang sama yang sekarang menyertai kita. Allah tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kelepasan serta penyertaan Allah bagi kita dinyatakan hanya melalui satu jalan, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang disebut Immanuel. Segalanya Allah Bapa telah berikan kepada Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 106 paragraf 4 yang berbunyi, Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk keselamatan umatnya. Dia membuat jalan keluar di tengah laut Teberau. Airnya ditumpuk seperti tembok yang kuat, dan jalan pembebasan dibuat bagi pasukan Israel yang mengikuti kepemimpinan Musa. Aku adalah Aku yang adalah Allah Bapa menyediakan jalan keselamatan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya Bapa mengutus Anaknya yang hadir bersama Musa dan bangsa Israel di dalam tiang awan dan tiang api. Meskipun kita alami aniaya dan derita, namun bersama Anak Allah kita dapat bertahan dan bahkan menang.
sebab pada akhirnya musuh-musuh Allah Bapa akan binasa, termasuk setan dan para malaikatnya yang akan binasa setelah masa 1000 tahun. Karenanya, tetaplah setia kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran indah pada pagi hari ini, bahwa aku adalah Engkau ya Bapa. Namun yang berbicara kepada Musa adalah anak-Mu, dan Yesus menggunakan nama-Mu untuk menyatakan kehadiran-Mu yang kekal, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Dan Engkau hadir oleh kehadiran anak-Mu dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima Yesus, kami menerima Engkau. Engkau dalam anak-Mu dan anak-Mu dalam kami, maka kami menerima kehadiran Bapa dan Anak dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.